Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan hari ini. Saat ini mungkin kamu sedang merasa lelah, bingung, atau kecewa karena rencana hidupmu tidak berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan. Atau mungkin juga saat ini kamu sedang bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran indah, bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik dan lebih indah daripada rencana kita sendiri. Kiranya renungan ini bisa memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru untuk setiap kita yang mendengarkan. Mari kita buka Alkitab dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan dalam Amsal pasal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Dan dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tahu apa yang kita tidak tahu. Dia melihat seluruh perjalanan hidup kita, bukan hanya satu bagian. Saat ini ada ilustrasi tentang jalan yang dialihkan oleh polisi lalu lintas. Bayangkan kita sedang mengemudi menuju tempat yang sangat penting. Kita sudah siapkan jalan yang akan kita tempuh dan waktunya sudah pas. Namun di tengah jalan ada polisi yang menutup jalan utama dan mengarahkan kita ke jalan lain yang lebih jauh dan sempit. Awalnya kita merasa kesal. Kenapa harus lewat sini? Ini bukan jalan saya. Tapi ternyata di jalan utama tadi ada kecelakaan besar. Kalau kita tetap lewat sana, kita bisa terjebak macet berjam-jam atau bahkan celaka. Jalan yang dialihkan itu ternyata menyelamatkan kita, walaupun awalnya terasa mengganggu rencana. Maknanya bagi kita lewat ilustrasi ini, begitu juga dalam hidup. Ketika Tuhan mengalihkan arah hidup kita dari rencana yang kita buat, itu bukan karena Tuhan ingin mempersulit kita, tetapi karena Tuhan tahu apa yang ada di depan. Tuhan tahu mana yang aman, mana yang berbahaya. Jadi, ketika Tuhan menutup satu pintu dan mengarahkan kita ke jalan yang lain, percayalah, itu adalah bentuk perlindungan dan kasih-Nya. Setelah kita memahami bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, sekarang mari kita bahas mengapa Tuhan mengizinkan rencana kita gagal. Ketika rencana kita gagal, kita merasa kecewa, marah, bahkan kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama mendengarkan
beberapa alasan yang bisa membantu kita mengerti mengapa Tuhan mengizinkan rencana kita gagal. Yang pertama, Tuhan ingin melindungi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi Tuhan tahu. Mungkin rencana yang kita pikir baik sebenarnya bisa membahayakan kita. Yang kedua, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Kegagalan bisa menjadi tempat di mana Tuhan membentuk hati kita menjadi lebih kuat dan bijaksana. Misalnya, seseorang yang gagal dalam usahanya, ia sempat putus asa, tapi dalam masa sulit itu, dia belajar hidup sederhana, belajar percaya pada penyertaan Tuhan hari demi hari, dan saat Tuhan pulihkan, ia menjadi pribadi yang lebih sabar dan rendah hati. Yang ketiga, Tuhan ingin kita belajar bersandar kepada-Nya. Seringkali kita merasa kuat dan mampu merancang masa depan sendiri. Tapi saat rencana kita gagal, kita sadar bahwa kita terbatas dan butuh Tuhan. Kegagalan bisa menjadi panggilan Tuhan untuk kita kembali berdoa, membaca firman, dan mendekat padanya. Di saat itu, kita akan mengenal bahwa Tuhan bukan hanya penolong di saat sukses, tapi juga sahabat yang setia di saat jatuh. Dan yang keempat, Tuhan punya waktunya sendiri. Bisa jadi apa yang kita minta memang baik, tapi belum waktunya. Tuhan tahu kapan kita siap menerima berkat-Nya. Jadi, saat rencanamu gagal, bukan berarti Tuhan menolakmu. Mungkin Tuhan sedang menyelamatkanmu, membentukmu, dan mempersiapkanmu. Saudaraku, jika kamu sedang berada dalam situasi di mana semua terasa tidak sesuai harapan, ingatlah, rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana kita. Tuhan tidak pernah salah. Kita hanya belum sampai di halaman terakhir dari cerita hidup kita. Jangan menyerah, tetap percaya, dan tetap setia. Jika renungan ini memberkati kamu, jangan lupa like videonya, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini supaya makin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.